Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis, suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, pergi menangkap berang-berang sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawannya. Laki orang lah dia kan. Maka dalam Islam diajarkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing memancing, handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Saya ingin tanya, bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down? Al-iman yazid, naik, wa yanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim. Nama babnya Al-imanu yazid wa yanqus. Iman naik turun. Macam teh sariwangi juga. Kapan dia naik? Yazidu bitta'at, di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun. Oleh sebab itu berusahalah tinggal di komunitas, di lingkungan rumah gabungkan dengan komunitas wirid yasin, di kantor gabungkan diri dengan komunitas pengajian, di grup WA ikut grup WA yang mengingatkan, grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi dengarkan radio pengajian, tonton TV pengajian, sampai di kantor komunitas kawan-kawan yang pengajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kapal perjalanan ke Maluku Utara, ke kampung Habib Rifki. Dihantam ombak kapal kami, sempat goyang. Lalu saya mengumpulkan prajurit untuk bersama baca Yasin. Kumpulkan prajurit, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ada yang bilang surat Yasin tak usah dibaca karena tak ada dalilnya. Kalau saya lah yang jadi komandan di situ, Umi sedang gocang, kita sudah ajak baca Yasin, tiba-tiba datang satu orang berdiri, jangan baca Yasin, gak ada dalil, campakkan nih ke bawah. Orang sedang susah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu,
dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengar Quran saja dapat rahmat. Kalau baca Quran maka turun rahmat. Bapak beserta pasukan yang ada di kapal tenang. Ketenangan, risau, takut, cemas, ombak, ke bawah tak berpijak, ke atas tak bergantung, dipukul ombak, dilepas gelombang, terbayang anak, terbayang istri, terbayang kredit belum lunas. Membaca Yasin menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat Allah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Kenapa mesti Yasin? Kenapa mesti Yasin, Ustaz? Karena Al-Baqarah kepanjangan. Bukan. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau kau dapat hatinya, kau dapat semuanya. Bapak bisa dapat ibu kan karena hatinya duluan. Begitu juga dengan Quran, hatinya kau sentuh, maka dapat yang lain-lain. Itulah maka Yasin dibaca. Kenapa Yasin dibaca? Buka tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir surat Yasin, apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sulit sakaratul maut, bacakan, gol, mati. Sulit anak lahir, bacakan, dimudahkan Allah. Kesulitan di tengah lautan, tak ada tempat meminta menolong, memintalah dengan baca surat Yasin. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Setelah dibaca Yasin tadi, minta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin, lepaskan kami dari musibah ini ya Allah. Begitu tentang membaca surat Yasin ketika menghadapi masalah. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. 2, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadis, karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muruah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3, dhabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Saking kan kabul doa, saking kan banyak zikirnya. Kalau aku suruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun.
Tak ingat. 4, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain, namanya syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. 5, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Saya dan istri ada problem, Pak Ustadz. Siapa yang tak punya problem? Istri saya beberapa waktu lalu berselisih, bertengkar dengan ibu mertua saya. Berarti dengan mak dia lah ini. Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf sebanyak 2 kali, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Meminta maaf kepada ibu 2 kali tak dimaafkan, mundur. Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma 2 kali, habis itu dia mundur, sudah lama kita mati. Kalaulah ibu itu dulu mengerang, meneran, ngeden kata orang Jawa, 2 kali aja dia ngeden, tak lahir, kemudian dia berhenti, tak lahir kita ke dunia. Kalaulah ibu itu dulu tak sabar menyusukan, mendidik, mengajar kita, hanya 2 kali aja. Berapa kali dia melarang kita, jangan kau main-main habis maghrib nanti kau ditangkap hantu, jangan kau terlambat pulang. Tak pernah dia bosan. Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf? Jangan pernah bosan, jangan pernah hitung sekali 2 kali. Belikan makanan yang dia suka, bawakan. Besok sore bawakan goreng pisang mulut bebek sama guraka. Bawakan sup saudara, bawakan makanan yang dia suka. Belikan mukena telekong, belikan sajadah, belikan tasbih. Masalah dipakainya tak dipakai, ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya. Anak lajang mendekati anak gadis perempuan, menaklukkan hatinya, bolak-balik datang, padahal yang diinginkannya masa depan. Anak lajang mendekati perempuan itu kan masa depan, ibu itu masa lalu. Sudah diberikannya rahim, sudah diberikannya air susunya, sudah diberikannya tetes peluk keringat air matanya, sobek dagingnya waktu mengeluarkan kita. Lalu kita menghitung sudah 2 kali, 3 kali. Jangan pernah hitung. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jangan pernah muak datang. Datang. Setiap kali datang kita itu bernilai pahala-pahala. Ustadz enak ngomong gitu kan, karena bukan Ustadz mengalami gitu ya. Itu takdirmu, bro. Ada orang amal solehnya dengan menjadi pemimpin yang adil. Ada orang amal solehnya dengan majlis ilmu dan sholawat. Ada orang amal solehnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau amal solehmu adalah mencari ridha ibu. Ketika kau dapat ridhanya, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Pernahkah kita menghitung-hitung berapa kali minta ridho Allah? Tidak. Begitu juga lah kita minta ridho ibu. Kita doakan bersama nanti di akhir majlis dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan segala yang kena kesulitan, termasuklah saudara kita yang belum dapat ridho ibu ini, dibukakan Allah pintu hati ibu. Pak Ustaz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustaz, saya mau tanya. 2 kali diulang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustaz, saya mau tanya.
Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustaz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustaz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalan. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalan. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunnah. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat gak perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bunda menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat doa. Sholat doa sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Oh, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah.
Kalau balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu nama. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Apakah berinvestasi saham di aplikasi itu halal atau haram? Apapun nama transaksinya, karena nanti makin canggih, ada namanya jual beli e-commerce, elektronik, komersial melalui aplikasi. Ada namanya akad jual beli yang tidak seperti di kita di kampung. Aku beli air minum ini dengan harga 5.000 tunai, aku jual. Sekarang sudah pakai aplikasi macam-macam. Maka ulama fikih menetapkan 3 syarat. Kalau 3 syarat itu tidak ada satu dari 3, maka jual belinya sah, makbul, diterima. Pertama, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Yang kedua, tidak ada aniaya, zalim. Yang ketiga, tidak ada ghish, tipu. Kalau tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur gharar, gambling, tidak ada unsur zulm, aniaya, maka transaksi jual beli itu sah. Untuk lengkapnya tulis di Google fatwa DSN. Kalau minuman mesti ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, label halal MUI. Tapi kalau masalah ekonomi, nama yang memberikan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dalam bentuk PDF, bisa di-download untuk detailnya. Bagaimana membuat istri senang? Saat pulang kerja, istri saya sering menyambut dengan mukanya marah. Kalau bapak pulang, maka ibu mandi, pakai bedak, pakai minyak wangi untuk suami, bukan untuk orang lain. Bersoleklah untuk suami di rumah, bukan untuk tukang ikan di pasar. Karena kalau ibu bersolek untuk tukang ayam, nanti tukang ayam salah potong. Maka ibu sambutlah dia dengan baik. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Dan suami juga mesti menjadi suami yang baik, mengikuti aturan syariat Islam, lemah lembut tutur kata dan bahasa. Sudahlah ngasih 500.000, permintaannya 5 juta. Ini tak betul, saling menjaga. Maka insya Allah turunkan rahmat dalam keluarga bapak. Amin.
Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Nah, buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Didikan orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti. Apa tak pasti? Kau masuk surga pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itulah. Nah, ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, pergi menangkap berang-berang sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawannya. Laki orang lah dia kan. Maka dalam Islam diajarkan
La taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing memancing. Handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Hati mesti sering ditundukkan dengan zikir dan selawat, ke masjid berjamaah. Kalau tidak godaan zaman nih, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, na'udzubillah. Bapak-bapak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang mengganggu ini segera berjumpa dengan jodoh yang baik-baik, insya Allah. Ibu mesti bersolek lebih cantik dari anak gadis. Kalau tidak, sayangan ibu berat, Bu. Betul tak kata saya? Banyak perempuan bersolek di luar rumah untuk laki-laki orang lain. Tak betul. Perempuan bersolek untuk suaminya. Suaminya pulang, dia bersolek. Jangan sampai dia bau bawang putih, bau minyak kayu putih. Maka dia mesti menunjukkan diri baik. Laki-laki mesti menjaga matanya, harkat martabat kehormatannya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, kamu akan ditanya malaikat tentang amanah. Malam ini judul kita amanah. Amanah suami adalah jaga istri, jaga anak, jangan selingkuh, jangan sampai kenalan dengan anak gadisnya yang mengganggu. Saya tahu ibu ini bukan bertanya, cuma mau curhat tentang suaminya saja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati. Ibu yang suaminya sedang diganggu, mengadu kepada Allah, berdoa, berzikir, mengadu kepada manusia. Ibu punya wali ibu, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, itu wali ibu. Panggil suami, bukan ibu yang menasihati dia. Wali memanggil. Kamu sudah punya istri, kenapa kau menggatal mencari anak gadis juga lagi? Kurang cantik apa keponakan kami itu? Nah, itu perlu mengadu kepada manusia, kepada wali-wali saja. Mengadu kepada Allah di sujud terakhir, mengadulah kepada Allah dalam hati. Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor, kuatkan hatinya dalam iman dan Islam, selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Bagaimana status perkawinan seorang mu'allaf, istrinya tak Islam? Istrinya tak Islam tapi Yahudi Nasrani, boleh, karena boleh menikah istri Yahudi Nasrani menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Pilih salah satu dari 4 mazhab karena dalam keadaan darurat. Dia mu'alaf, istrinya Nasrani atau Yahudi, boleh. Salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Mana dalilnya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini ku halalkan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan Yahudi Nasrani boleh kamu makan, sembelihan kamu boleh mereka makan. Wal muhsanat, perempuan mereka boleh kamu nikahi menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau istrinya Konghucu, Hindu, Buddha, tak boleh. Maka dia harus pisah, otomatis pisah. Kalau tetap juga dia serumah, dia dihukum berzina. Nah, maka mesti jelas dari pertanyaannya, istrinya itu Nasrani apa Yahudi?
Apa hukumnya belum mandi junub sholat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi baru sadar rupanya belum mandi junub. Maka tidak sah sholat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar. Listibahati salati, supaya aku boleh sholat. Fardu alayya, wajib bagi diriku lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur sholat tak sah, hadas besar belum gugur tidak sah. Bagaimana kalau sudah sholat? Maka sholat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama sholatnya i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama, sholat adaan. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadaan, mengganti sholat yang tinggal, namanya qada. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sah, maka sholatnya diulang. Maka sholat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam, macam mana dia mau beritahu makmumnya? Maka daripada minta maaf di akhirat, lebih baiklah di-share di grup WhatsApp hari ini kepada seluruh anggota grup. Ternyata tadi aku lupa mandi junub, jadi kalian ulanglah sholat itu lagi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menegur orang tua yang salah? Bapak saya sudah tak sama dengan ibu saya 26 tahun karena bapak menikah lagi. Tapi bapak tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya, padahal bapak termasuk kategori orang yang mampu. Bapak-bapak, kasih 5 kepada anakmu, Pak. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau kau tidak berikan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Salatmu akan diambil mereka, hajimu akan ditarik mereka, puasa sunatmu akan dihabis. Inilah orang yang miskin, muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu itu siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang menganiaya. Tak dia kasih yang 5 ini, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Walaupun kau sudah mengaji anak muda, jangan pulang-pulang dari sini kau ceramahi bapakmu. Sini sebentar Pak, ada 5 yang mau ku sampaikan. Pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau 5 ini tak kau berikan ke aku, maka sholatmu melayang. Itu cukup aku saja. Menyampaikan ini berat guys, maka itu cukup aku saja. Kau tinggal potong video ini, kirimkan ke nomor WhatsApp bapak. Dimakinya engkau, disumpah serapahnya engkau, insya Allah itu semua menjadi beban pemberat amal solehmu di akhirat nanti, insya Allah. Ada orang diuji dengan penyakit,
Ada orang diuji dengan kebakaran, tapi kau diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mendapatkan bapak yang kurang ajar macam ini. Maka insya Allah kalau kau ridho, kau sabar, tapi kau tetap jalankan syariat, maka kau mendapatkan pahala sabar. Tapi jangan diam, karena perbuatan dia itu tak betul, perbuatan dia itu mungkar, perbuatan dia menyia-nyiakan anak, tak memberi nafkah, itu zalim. Maka dia mesti diluruskan. Yang meluruskannya adalah kita bersama, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapat lagi. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2. Dalam setiap ceramah, Ustaz mengatakan carilah guru, carilah mursyid menuntut ilmu. Adakah mursyid di akhir zaman ini Pak Ustaz? Cari mursyid yang berilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Cari yang bersilsilah. Kalau dia tarekat Naqsabandiyah, kalau dia tarekat Syaziliyah, kalau dia tarekat Qadiriyah, kalau dia tarekat Samaniyah, tidak meninggalkan syariat, berakhlakul karimah, jadikanlah dia mursyid pembimbing. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Suriah Damaskus, kalau kau bingung tak ada mursyid, maka perbanyaklah sholawat. Maka Nabi akan membimbing hatimu dengan memperbanyak sholawat. Tapi tetap berguru, ngaji kepada para habaib, kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, Allah akan menerangi hati dengan cahaya iman. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, dilawannya hawa nafsunya untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Jalan yang paling utama untuk mendapatkan bimbingan adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa persen dari gaji yang harus dikeluarkan untuk sedekah? Kalau zakat 2,5%. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah tidak ada batasan, tapi tidak boleh semuanya. Jangan gara-gara saya bilang tak ada batasan, besok pagi semua tak punya rumah. Rumahmu mana? Udah kusedekahkan semua. Datang sahabat Nabi
sudah mau meninggal dunia, dijenguk Nabi waktu sakit. Anaknya cuma satu perempuan, menantunya kaya. Ya Rasulullah, ambillah hartaku semuanya, ambil untuk sedekah. Kata Nabi, tak boleh semua harta disedekah. Asyatru, kalau kau tak mau ambil semua, setengah, 50%. Tak, kata Nabi, tak boleh ambil 50%. Mana tahu bapak punya harta 10 miliar, sudah siap dia mau mentransfer 5 miliar. Jangan. As-sulusu kasir, sepertiga pun banyak, tapi boleh. Makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada uang 1 miliar yang boleh diwasiatkan untuk sedekah hanya 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan kepada ahli waris. Sebelum tidur, tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya sholat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca qul huwallah, qul ambil falak, rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Gimana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap gunung dan kuburan memiliki kelebihan? Gunung punya kelebihan lebih tinggi, kuburan punya kelebihan, karena kalau ditengok kuburan kita ingat mati, tapi mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. La ilaha illa huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pakai cincin, ya. Cincin ini punya kelebihan, punya. Apa kelebihannya? Di antara batu-batu yang hitam, dia hijau. Kan punya kelebihan. Tapi dia tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Pakailah ini. Kalau dipakai ini, semua mata jamaah akan tertuju kepada ustaz. Kemana tangan ustaz bergerak, ke situ mata jamaah. Saya tidak meyakini itu. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Itulah makna Asmaul Husna, huwad darru, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, menolak mudarat Allah. Maka memintanya kepada Allah. Siapa yang meyakini bahwa gunung mendatangkan manfaat, bahwa laut mendatangkan mudarat, diyakininya itu dari gunung dan dari laut itu, berarti dia sudah menduakan Allah. Ada kuasa selain kuasa Allah. Berarti ada kuasa gunung, ada kuasa laut. Padahal kita berkata la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itulah tauhid. Tauhid artinya esa, tunggal, yang kuasa, yang berhak, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Mati dalam keadaan syirik, di neraka jahanam tempatnya.
maka kita taubat nasuha dari segala bentuk kesyirikan. Hantu. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara Allah Ta'ala lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara, la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, ingat la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astaghfirullah, tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astaghfirullah, ada dalam sholawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah, akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakaratul maut, astaghfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar Habib. Datang Ramadan berikutnya, yang Ramadan ini belum juga terganti, maka 1 harinya kena denda. Bayar 1 hari dengan fidyah. Membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar 1 hari. 1 hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud, 7 ons setengah. 10 hari plus 7 kilo setengah. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin, Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati
wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati, utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuman tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap, kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil, istri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7 on setengah tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja, tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil, kalau karena dirinya, dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain. Apa hukumnya orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tidak ada niatnya untuk sholat berjamaah? Saya menganjurkan pengajian jangan buat setelah isya. Saya dari dulu kalau pengajian, Ustadz datang setelah isya, enggak. Pengajian saya mesti maghrib. Tujuannya apa? Kalau dibuat setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Dibuat pengumuman kepada jamaah, datanglah segera ke masjid karena ustadz sudah nunggu dari tadi, minumannya udah habis. Maka buat acara maghrib, insya Allah dia sholat berjamaah 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah. Ini salah satu teknis, termasuklah malam ini. Maghrib, setelah maghrib, isya, setelah isya tanya jawab. Begitu teknis kalau saya buat pengajian. Maghrib ke isya 45 menit, habis isya buka tanya jawab. Bagaimana kalau ada orang cuma ikut pengajian tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunnat muakkad. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itu maka kalau kita di Makkah, Saudi Arabia, begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Satpol PP ke toko-toko, haji, karena sholat berjamaah wajib. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah.
tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz, jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas, komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah, sholat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu, karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah, mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi, mereka maunya dialog. Orang yang mabuk karena khamar tidak wajib sholat. Ini perlu diluruskan. Nanti orang yang malas sholat dia mabuk terus. Orang yang mabuk, maka sebelum dia sadar sholatnya tidak sah, karena syarat sholat baligh dan berakal. Sedang dia akalnya tak ada, akalnya sedang terbang. Setelah dia sadar baru datang lagi. Sholat itu sah bagi orang yang sadar. Maka setelah dia sadar baru dia sholat. Bagaimana dengan orang yang mabuk dalam perjalanan? Mabuk naik pesawat muntah-muntah, mabuk naik bis, mabuk naik helikopter, mabuk naik kapal laut. Lain mabuk itu dengan mabuk yang ini. Ini nampaknya yang nanya ini belum pernah mabuk. Jadi Ustaz pernah? Belum juga. Jadi kalau saya kalau jalannya belok-belok, memang saya mesti minum antimu, tak kuat saya. Tapi kalau sedang mual, sholat tidak gugur, kita tetap sholat. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring, miring ke kanan, ke arah kiblat. Kepalanya di sini, kakinya di sini, ke kiblat. Tidak bisa sholat berbaring, miring, sholat telentang, pakai isyarat mata. Tak juga sholat, baru kita sholat. Jadi yang mabuk karena kendaraan tadi tak sama dengan orang mabuk karena khamar. Kedua, banyak orang ragu melaksanakan sholat saat dalam perjalanan karena merasa tak bersih, kotor. Bagaimana Pak Ustaz agar kita tetap sholat meski dalam perjalanan? Keringat tidak najis. Ini baju berkeringat tak najis. Ketiak busuk tak najis. Daki tak najis. Maka belajar toharah. Mau sholat baju. Maka yang paling bagus, berhenti saya di masjid, pinggir jalan. Saya tengok supir kol diesel membuka tempat duduk mobilnya, diambilnya kresek. Saya sempat sukuzon, saya sangka dia mau numpang di kamar mandi masjid. Keluar dari toilet saya tengok dia pakai sarung. Supir kol diesel punya sarung untuk sholat karena dia takut terpercik. Jadi bapak-bapak yang musafir bawa kain sarung, nanti buka pakaian, celana, pakai kain sarung, sholat, baju bersih. Kan tak ada orang kencing, air kencingnya sampai ke atas kan tak ada. Yang dikhawatirkan itu maaf, cuman celana dalam sama celana itu. Celana itu khawatir terpercik waktu air kencing ke kaki. Yang pakaian itu saja. Kalau baju, pakai baju kaos, pakai sah. Tapi kalau bagus dia bawa baju koko,
afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Salat pakai baju kaos, pakai kain sarung, sah. Tapi kalau afdal pakai baju putih, penutup kepala, maka beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40.500 halaman, murah, supaya bisa kita membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, supaya bisa kita tahu, jangan sampai tak bisa membedakan apakah sah tak sah atau afdal tak afdal. Suatu masa saya di panggilan kerja suatu PT di dekat kota saya. Namun di saat saya diterima di tempat kerja itu, dilarang berjenggot dan berkumis. Saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya. Mak nyindir saya. Tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya. Apa tanggapan Pak Ustadz? Jenggot hukumnya sunat, maka mencukur jenggot hukumnya makruh menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang berpendapat berjenggot itu wajib, maka mencukur jenggot berarti haram. Cukur jenggot haram, berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib. Saya memilih pendapat berjenggot sunnah, maka mencukur jenggot tak sampai haram, hanya makruh saja. Jangan berkelahi masalah jenggot. Nanti yang tak berjenggot ngejek, kau sudah berjenggot ni ku tengok macam kambing tu. Kau tengok berjenggot, aku kambing, kau tak berjenggot anjing tu. Berkelahi. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Ini hukum pokok pangkal. Kita mau kerja, lalu kemudian di situ suruhnya cukur jenggot. Ada tempat kerja lain boleh berjenggot, tapi gajinya agak rendah sikit. Ikut yang rendah gaji ini, karena di sini kita bisa melaksanakan sunnah. Tapi kalau tak ada tempat lain, cuma ini, cukurlah, tak apa-apa. Sambil mencukur tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa dosa yang dibuat kemudian dihukum di dunia sesuai syariat Islam, di akhirat apakah masih diadili lagi? Itulah kenapa zaman Nabi datang seorang perempuan, aku berzina ya Rasulullah, na'udzubillah, hukumlah aku. Kata Nabi, pulanglah engkau ke kampungmu, lahirkan anakmu, karena dia sedang mengandung. Kalau dia dilempar pakai batu mati, anaknya tak salah, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak, susukan anakmu 2 tahun, pulang ke kampung, susukan anakmu 2 tahun, karena di dalam badanmu ada air susu. Kewajibanmu adalah hak anakmu. Kalau ibunya dihukum mati, zalim, karena anaknya belum dapat hak menyusui. Pulang dia ke kampung, setelah 2 tahun dia datang lagi, baru dijatuhi hukuman. Itulah yang menyebabkan mereka ingin dapat hukuman di dunia, supaya di akhirat mereka lepas selepas-lepasnya. Adapun kita sekarang tidak ada perangkat hukumnya, tidak ada ulil amri yang mampu melaksanakannya, maka kita bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Mandi taubat, sunat taubat, solat sunat taubat, berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang Islam, orang beriman, berdosa, summa yatatahhar, mandi dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wallahi, demi Allah,
inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam, padahal dia tak berdosa, padahal dia dijamin masuk surga, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa istighfar kita terlalu sedikit? Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk terus bertawakal kepada Allah? Usaha dulu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berhati-hati, waspada, tawakal. Kena juga takdir. Sehat berarti Allah panjangkan umur supaya beribadah. Mati berarti ajal sudah sampai. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM, STNK, BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Klik, jalan, tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak takdir. Main handphone, sempat update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Jangan bertawakal sebelum usaha dan ikhtiar. Serahkan kepada Allah subhanahu wa